Ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Nah, hati-hati di situ ada saktah ya, Ibu. Ya, berhenti sejenak tanpa nafas. Wa qila man raq. Jadi berhenti di man raq nih. Jadi nggak dibaca idgham. Kalau hukum asalnya idgham. Nun ketemu dengan ro. Ya, marraq betul. Tapi di sini dibaca dengan sakta. Oke. Satu lagi. Wa dhanna annahu al-firaq. Ya, ya. Berapa Ibu? Belajar sama kita ya, jelasin ya. Mangga Ibu. Iya. Maaf Pak. Mangga Ibu. Silakan. Butuh berapa Ibu? Dua aja Pak. Dua. Dan jangan apa-apa gantian. Udah ada di sana? Udah ada. Bapak gantian aja. Maaf ya Bu, istri. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam ya Ibu. Oke. Sampai 28 dulu, silakan. Dari 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala La tuharrik. La jangan tuharrik. Jangan kamu gerakan bihi dengannya dengan dengannya lisanaka lisanmu kita jala karena kamu tidak bersegera bihi dengan nantinya. Janganlah kamu gerakan lidahmu dengannya membaca Al-Quran.
Ya, baik. La di sini jangan ya, bukan tidak tapi jangan. Nah, tuharrik fi'il mudhari. Tuharrik fi'il mudhari domirnya kamu. Ya, jangan kamu gerakkan. Ya, bihi dengannya. Ya, lisanaka lisan lidah ya atau mulut bibirmu. Li sebabkan karena untuk ta'jala fi'il mudhari juga ya yang artinya tergerak tergesa-gesa terburu-buru pengen cepet-cepet ibu iya bihi dengannya. Nah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu ya karena terburu-buru. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan apa? Dulu ketika Jibril datang lalu mengajarkan Quran, Rasulullah pengen langsung ikuti. Kayak kita ya, Ibu. Ya, kita kadang nggak sabaran kan? Bu, ini ya ikutin saya gitu. Ya, yang ngajarin baru ngomong itu ikut umik-umik sendiri. Nah, itu juga Rasulullah saat itu begitu. Ketika Jibril ini pengennya nyusul-nyusul itu. Tapi di ayat ini ya, di ayat ini Rasulullah ditegur, nggak usah buru-buru. Ya, yang ada apa? Ketika Jibril baca, diam, simak. Diam dan simak. Nah, itu. Nah, jadi ini ayat mengajarkan tadi ya, dalam hal Rasulullah dulu tadi Jibril bilang ini pokoknya pengen nyamain membarengin tapi akhirnya apa ditegur ya jangan gerakan artinya diem aja diem ya nggak usah buru-buru. Nah poinnya juga buru-buru nih Bu diburu-buru bahkan dalam hadis disebutkan ya bahwasanya yang namanya innal ajalah yang buru-buru itu dari setan ya buru-buru ya buru-buru itu dari setan ya buru-buru tentu. Muhammad sama kayak kita kadang-kadang ya. Kenapa Ibu? Muhammad kayak kita kadang-kadang. Ya, manusia. Beliau manusia. Iya. Betul. Sifat manusiawinya ada, betul. Itu ya. Makanya Buru-buru dalam kebaikan. ah, Iya, tapi kan tetap ada. betul. Dalam kebaikan berbeda antara buru-buru dengan bersegera. Nah, ini ya. Nih, ini yang mana? Betul. Nah, kalau dalam hal kebaikan tadi berlomba-lomba, bersegera. Kalau buru-buru itu tergesa-gesa itu kayak nggak ada persiapan. Ayo, nah itu kalau Cepat sampai. iya, ini. Ya, betul. Yang betul, yang biasa terjadi gitu. Karena buru-buru itu udah kayak kalau kita bilang tahu bulat ya, Bu, dadakan. Ya, Karena kan tidak buru-buru kan. gitu. Nah, ini yang mana teguran ya. Maka kita pun disuruh untuk lebih ke tenang ya. Kalaupun bersegera itu di mana apa bahasa bersegera itu menyegerakan dalam arti dia siap ya siap nggak usah ditunda hayo lakuin gitu ya kalau buru-buru itu udah kayak nggak ada persiapan udah gas aja kayak gitu iya spontan yang nggak ada persiapan nah ini hal yang dicela ya betul oleh buru-buru ya Ibu ini ya bahkan termasuk dalam hal sholat ya mendatangin sholat. Nah, itu kan meskipun ketika apa namanya iqomat sudah didirikan ya, itu kan nggak boleh kita lari. Nih, mungkin bayangan kita bersegera nih lari dikejar ya, biar dapat ini. Nah, meskipun masbuk dapat segera gitu kan, tapi kan nggak boleh. Tetap apa? Tetap istilahnya berjalan dengan wakor, dengan tenang. Nih, kenapa? Karena kalau sudah masuk dalam kondisi habis lari itu udah ngos-ngosan, pikirannya belum nyampe ya, badannya sudah di soft tapi pikirannya ini masih ketinggalan. Nah, makanya dimintanya apa? Tadi tetap ya. Bahkan Rasulullah katakan apa yang didapati ya udah ikuti, apa yang kurang sempurnakan. Nah, itu. Ya, masbuk masbuk lah gitu. Ya. Kalau berjamaah gitu misalnya imamnya kecepatan kita belum kelar ikutin aja. Bahasa belum kelar dalam arti bacaan kita karena betul. Ikutin Ibu kalau itu. Kalau itu ikutin betul. Ya. Termasuk. Betul. Termasuk kalau sama imam ya. Iya. Apalagi kalau jahar itu kalau bacaannya jahar itu sudah makmum nggak usah baca.
Kalau- aja harus tenang, apalagi yang Iya, kalau imamnya sudah baca jahar, kita mah tinggal nyimak saja. Apanya? Misalnya dia udah selesai itu baru kita baru akad. Boleh, boleh. Makanya di sini. Cuman tadi kalau dalam bukan di Al-Quran, di hadis ya, Ibu. Di hadis, ya. Di dalam hadis, ya, satu. Kalau kita bilang di dalam hadis, memang pertama dikatakan dalam hadis itu tidak dikatakan sholat, ya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat kalau orang tidak baca Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini rukun. Ya, karena kalau nggak kebaca bukan sholat itu. Ya, ini. Tapi di poin ketika ada imam, nah, maka disinilah ketika imam membaca tugas kita menyimak. Tugas kita menyimak. Nah, kalaupun nanti ada kesempatan, lagi-lagi nih, kalaupun ada kesempatan dijeda, silahkan. Tapi jangan sampai nabrak. Nih, ya. Mungkin ada perbedaan di mana dalam hal prakteknya ya. Itu kalau di tempat lain misalkan yang mengaku sebagai imam sebagai pengikut Imam Syafi'i ya, sebagai Imam Syafi'i yang mana dibaca itu di beberapa tempat dikatakan bahwasanya mereka jedanya lama. Jadi setelah waladhdallin amin itu jeda lama. Kesempatan makmum baca. Kalau mau baca di situ. Tapi prakteknya di kita kan nggak begitu. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim ini ya. bilang juga Pak Ustadz, kalau kita jemaah imam baca Al-Fatihah kita nyimak, nanti saat imam baca surat kita baca Al-Fatihah. Nabrak Ibu. Nah, Im- imam baca surat, kita baca Al-Fatihah, imam di tengah-tengah lupa, nggak ada yang ngeh. Kan? Tabrak bacaan kita dengan imam nanti. Jadi kitanya, Bismillahirrahmanirrahim. jadi gimana? Dia baca surat kita nyimak aja. Nyimak aja. Dengan kita nyimak Al-Fatihahnya imam itu sudah selesai sebenarnya. Kita nyimak. Dimaknai betul ya, dimaknai dalam hati boleh. Jadi pas imam baca Alhamdulillah di hati kita, segala puji bagi Allah, boleh Ibu. Boleh ya, asal nggak keucap ya. Iya. Itu. Jadi boleh. Nah, jadi makanya sampai seperti itu ya. Bahkan kalau kita lihat kan Ibu seperti ini. Ketika imam ruku dan kita ruku, dapat 1 rakaat kan? Dapat 1 rakaat. Iya. Kalau kita mendapati rukunya imam, berarti kita mendapat rakaat. Ketinggalan itu kita. Betul. Padahal kita nggak dapat Al-Fatihahnya. Iya. Artinya Pak Al-Fatihahnya sudah ditanggung imam, sudah. Nih. Nah, makanya kalau dengan imam sebenarnya poinnya di bacaan imam, bacaan makmum. Ya, kecuali kalau pas lagi sir di rakaat 3/4 atau ketika sholat zuhur asar. Nah, imamnya nggak baca sama sekali itu. Nah, itu kita baca. Kita pun baca durasinya kenali imam ya. Kalau imamnya ini bus ya, bacaannya bus, kita harus sama ya. Dan sampai ini ya sudah ikuti. Kalaupun kitanya tenang, alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya udah Allahu Akbar gitu kan. Ya nggak usah dilanjutin Ibu ya. Udah Allahu Akbar ikutin gitu. Dosanya tanggung imam. Ya. Kita Iya salah. sudah. Jadi kalau makanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa ketika imam bertakbir, takbirlah. Ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ketika bersujud, sujud. Artinya udah ikutin imam. Itu. Termasuk tadi dalam bacaan di mana cukup kita menyimak ya, itu. Ya. Pas sebelum mulai dia sempat kita dan dulu kan. Harus itu. Karena kadang-kadang ada yang Langsung. Nah, ini bagus Ibu ya. Ini satu hal. Takbiratul ihram itu harus karena kalau Ibu nggak takbiratul ihram itu nggak dianggap sholat. Karena pembuka sholatnya itu takbiratul ihram. Nah, dan di poin takbiratul ihram ini itu ada 2 jenis, bisa 2 bentuk. Maksudnya 2 bentuk ini dalam hal kondisi tadi nih bisa, dan ini tentu lebih afdol ya karena bukan keburu-buruan. Yang lebih afdol adalah dipisah antara takbiratul ihram dan takbir rukuknya. Jadi 2 takbir. Allahu Akbar ini takbiratul ihram, baru Allahu Akbar ruku. Nah, meskipun di antara ulama mengatakan termasuk diterima ketika digabung. Jadi ketika dia takbir
Allahu Akbar itu takbiratul ihram sambil ruku langsung. Nah, itu di antara ulama ada yang mengatakan tidak mengapa dalam kondisi itu, ya. Nih, karena memang ada salah satunya sahabat yang begitu. Bahkan waktu itu masuk softnya sambil ruku. Jadi, nggak yang kita tek udah, oh, Allahu Akbar gitu ya, enggak. Tapi dia Allahu Akbar ruku baru maju, sut masuk ke soft. Nah, dan saat itu Rasulullah tahu, nggak nyadar. Maka Rasulullah katakan, ya udah ini yang beliau katakan ya, cuman beliau kasih di situ catatan jangan diulang. Nah, posisi jangan diulang di sini yang menjadi pembahasan ulama. Berarti apa? Secara sahnya sah. Karena orang tadi nggak dibilang, kamu ngapain tadi kayak gitu? Ulangi lagi sholatnya. Nah, kalau Rasulullah bilang ulangi lagi, berarti apa? Nggak sah yang ini tadi. Nah, tapi Rasulullah cuma bilang mengingatkan tadi jangan diulang. Nah, itu berarti secara sholat dia sah. Cuman bukan hal yang baik ya, mepet-mepet di situ gitu ya. Pengennya nggak mau rugi gitu ya. Dia dapat rokaat nih daripada nambah satu rokaat lagi kan itu. Nah itu jadi ada yang mengatakan tadi cuman tadi ya niat ya takbir sebenarnya kan takbiratul ihram itu takbirnya Allahu Akbar takbir ya bedakan ya antara takbir dengan mengangkat tangan ini mengangkat tangan kalau takbir ibu ucapan saja Allahu Akbar sehingga kalau nanti menemukan orang sholat takbir tanpa mengangkat tangan ya sudah. Karena ini nggak sepaket, ya, nggak ada Allahu Akbar, misalkan. Nah, berarti sudah dia takbirnya diucapkan, tapi mengangkat tangannya tidak. Jadi bukan yang takbir itu gimana? Allah. Nah ini kan sepaket kayak kita kan mahirnya sepaket. Nah, padahal beda. Ini takbir itu ya ucapannya Allahu Akbar, baru mengangkat tangan ya urusannya berbeda. Ini. Bahkan dikatakan kalau takbiratul ihram itu rukun, Ibu. Ya rukun bahkan membuka sholat kalau nggak dilakuin ya langsung dia ruku atau langsung dia sujud tanpa itu berarti baru nanti pas di rakaat kedua baru kehitung ya dia belum dihitung start kalau belum ini ya bahkan kalaupun dia rakaat kedua takbirnya nggak ngeh kalau ini takbiratul ihram itu pun sampai akhir nanti dia nol sebenarnya Jadi pulang. iya jadi harus ngeh bahwasanya takbir ini awal nih. Ini saya takbiratul ihram. Meskipun tadi ada yang takbiratul ihramnya misalkan disambung sama ruku. Nah ini itu bisa jadi satu. Nih. Tapi lebih afdal tadi disendirikan takbir dulu, kemudian baru gerakan selanjutnya. Nah itu kaitannya dengan takbiratul ihram. Kita batuk atau apa itu semua kan Sebenarnya enggak Ibu. enggak ya Enggak. ulangi dari itu aja ya dari Ya diputusnya aja boleh. Ya, itu. Jadi ini kalau kita bilang dalam baca Quran itu wakofnya darurat. Ya, jadi ibu memang walat misalkan. Nah, misalnya gitu. Ya sudah ibu ulangi aja di walat dolin juga nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi yang begitu. Kita baca Quran di luar sholat pun sama ya. Ibu keputus itu ya ulangin di situ. Jadi nggak perlu ulangi. Waduh, nah itu kecuali kalau putusnya lama. Nah, kan jedanya lama. fotonya bertutur Iya, seturut-turutnya kan itu nggak bisa kalau batuk ya, seturut-turutnya kan itu nggak bisa dicegah gitu ya. Maksudnya ibu baru bisa mulai lagi kalau itu udah selesai. 1 jam gitu. Itu nggak mungkin ya. Udah lanjutin aja. Entah berapa lama gitu kan. Baru mau dia iya nggak selesai. Ya, jadi ya ulangi aja. Terakhir terakhirnya biasanya orang ada nabi doa gitu ya. Karena itu gerakan imam selesai kita harus selesai. Padahal kita punya tangan dua lagi untuk sujud itu gimana? Sesuai imam gitu. Kalau ibu selesai ya sudah kita bangun itu. Iya, jangan yang tanggung belum selesai ibu bablasin enggak. Enggak ya. Jadi udah ikutin aja. Kalau makanya di mana ada kala
eh, kita kita kenali tipe imam kita. Dalamannya apa nih? Jadi berapa doa bisa dibaca? Nah, itu perlu dikenali nih, Bu. Ya. Ini. Jadi Terus ini penting. tetap ya kondisi kondisi bagaimanapun kalau imam sudah gerak ya kita gerak gitu ya. Jangan yang aku belum selesai nih, bisa gitu. Kecuali sholat sendiri. Nah, kalau sudah sendiri terserah Ibu ya, mau berjam-jam berdoa di situ nggak apa-apa. Oke, baik ya. Jadi poin 1 tadi ayat 16 di mana di sini Rasulullah ditegur ya karena saat itu terburu-buru ya. Terburu-burunya bukan jelek nih, terburu-buru karena khawatir nggak bisa ngikutin dan nggak hafal apa yang dibawa Jibril. Ini ya. Dengan anak-anak kadang kayak gitu ya. Disuruh ngapalin nih. Nah, ini ikutin nih. Bentar sabar. Nah, kadang-kadang sabar dulu ya, dengerin dulu jelas baru nanti ikuti. Nah, itu. Nah, tapi di sini poin yang mana kita belajar juga. Yuk, lanjut ayat 17 Ibu. Silakan. Inna ilaina jam'ahu wal Qur'an. Inna sesungguhnya alaina atas kami dan aku mengumpulkannya dan Quran. Quran ini jadi membacakannya gitu kan. Jadi sesungguhnya kami mengumpulkannya Al-Quran tadi maksudnya ya dan membacakannya. Jadi nggak boleh terburu-buru, itu kami sesungguhnya mengumpulkannya dan membacakannya. Mengumpulkannya maksudnya gimana? Oke, baik Ibu. Adanya. Ya, sip. Inna, nah ini apa namanya penenang bagi Nabi yang tadi buru-buru ya, tenang, tenang. Inna sesungguhnya alaina atas kami. Maksudnya atas kami apa? Tanggung jawab kami, tanggung jawab Allah. Ya, di sini tanggung jawab Allah jam'ahu mengumpulkan ya tadi jam'ah mengumpulkan Al-Qur'an tersebut wa Qur'anah dan membacakannya. Maksudnya apa? Yang bikin kamu hafal itu Allah. Iya. Ya. Betul, makanya satu sisi Ibu ya ini tingkatan ya saya bilang ini tingkatan ya. Orang bisa belajar itu pilihan Allah. Ya, manusia ingin ya betul atas izin Allah. Termasuk ya mereka yang bisa ngafal Quran itu bagian daripada ya Allah yang menentukan. Nih, orang bisa aja pengen nih. Nah, tapi nyatanya apa? Nanti Allah yang akan milihin nih. Sehingga apa? Ini gugur, ini gugur, yang ini pindah, ini mundur, ini. Nah, inilah yang mana tadi yang bertahan tadi, itu yang mana Allah sudah seleksi. Nah, di sini pun sama, maksudnya bagian dari menghafal itu adalah urusan bagi pada Allah. Kewajiban Allah, Allah yang bikin kita hafal. Makanya apa? Di mana di kita tidak bisa menggantungkan dengan yang namanya usaha. Kalau kita berdoa ya Allah bukan bisa. Disitulah itu sama Ibu. Makanya usaha dibarengi dengan doa. Nah, karena apa? Poin kedua adalah Allah yang menentukan ini. Baik itu daripada hafalan, baik itu pada pemahaman. Nah, ini kan sama, ya. Itu. Nih, jadi yang mana di sini ya itu serahkan kepada Allah ya. Kita berusaha belajar ya. Yang mana toh. Nah, ada kala toh nih kalau kita bilang, ada kala yang dinilai itu tidak serta-merta hasil saja. Tapi Allah juga melihat daripada usaha kita dan lebih-lebih tadi usahanya yang tercatat ya. Nih, ya kadang udah bolak-balik, udah ikut ini itu, udah ini kok kayaknya belum bisa gitu. Itu. Ya, itu nggak apa-apa Ibu. Iya, nggak apa-apa Ibu ya, masih ada. Iya, betul. Iya, makanya di mana yang memahamkan itu Allah ya. Jadi berdoa kepada Allah ya ini ya, berdoa kepada Allah makanya termasuk hal yang istilahnya kalau mau kita bilang dan kita legowo ya. Ini yang sekarang ya ayat hari ini Ibu yang ininya tentang malaikat yang mengatakan tidak taunya ya yang di jejak ayat hari ini tentang subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana ya di Al-Baqarah yang mana bahkan yang setingkat malaikat pun menyatakan diri ada posisi mereka nggak tahu ya ketika kaitannya dengan Adam ya Adam diciptakan mereka kan di awal istilahnya menentang ngapain harus dibikin manusia ini bakal yang ada kerusakan dan benar ya Ibu ya malaikat juga nggak salah gitu ya
Ini manusia bakal saling bunuh, bahkan bikin rusak, gitu kan? Tapi di poin yang lain, dia di mana Allah pun menyatakan bahasanya lebih tahu daripada mana malaikat. Ya, manusia nggak seperti itu doang sifatnya, gitu kan? Nah, yang diuji ke Adam baru disitulah malaikat baru menyatakan diri bahwasanya, oh memang ilmu mereka terbatas. Ya, di sini pun sama ya, di mana kita mengatakan bahwasanya tugas daripada kita bisa hafal ataupun orang itu bisa paham itu kembali kepada Allah ya. Maka semoga Allah memahamkan dan Allah semoga bisa menjadikan kita menghafalkannya ini ya. Nih. Nah, ini yang menjadi jaminan tadi. Jadi soalnya nggak usah buru-buru. Ya, nggak usah buru-buru ya, tenang saja, simak saja. Ya, urusan kamu hafal nanti Allah yang akan menjadikan hafal. Ini ya. Makanya di satu sisi ini jaminan yang mana berbeda ya. Meskipun Rasulullah manusia, bukan berarti Rasulullah nggak bisa lupa. Ya, hanya bedanya apa? Ketika Rasul lupa, yang negur segera. Ya, jadi kalaupun Rasul lupa manusiawi. Ya, tapi di situ pasti Allah akan segera menegur. Nah, itu yang namanya istilahnya kita sebut maksum. Ya, maksum itu bukan terlepas dari salah, bisa salah manusiawi, tapi yang mana Nabi dan Rasul itu kalaupun salah segera Allah akan tegur. Ya, kalau kita beda, ya, kalaupun salah dibiarkan ibu bablas, ya, manusia biasa salah mah bablas gitu ya, sudah ditegur juga nggak ngeh gitu kan. Nabi dan Rasul nggak, ketika sedikit aja melenceng pasti Allah nggak akan didiamkan. Oke, jadi di sini ya bahasanya tadi Allah yang akan mengumpulkan dan juga menjadikan itu Al-Quran terbaca oleh Nabi. Oke, Bagian dari Allah juga usaha tuh Pak Ustadz. maksudnya Ya kita usaha, tapi itu mudah-mudahan Allah izinkan. betul sekali ya. Makanya kalimat yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya apa-apa Ibu ya. Jadi usaha kita bisa berusaha itu ya Allah kasih kita bantuan gitu ya. Gitu ya. Makanya kalau kalau tahu kayak gitu kan kalau kayak tahu kayak gitu kan ngapain manusia sombong gitu ya. Nih, bahkan kalau kita ingat di mana hal yang kalimat luar biasa sekali ya, bentuk kepasrahan yang luar biasa sekali yang mana ya kisah Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api. Itu sudah nggak ada lagi mau minta tolong siapa coba. Udah dilempar ke api gitu kan. Cuma satu kalimat yang luar biasa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nih, usaha pasrah gimana lagi ya kecuali dibalikan kepada Allah. Dan ini sama ya. Kalimat ini juga dipakai Rasulullah ketika perang apa? Perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud ya di mana berapa? 3.000 lawan asalnya 1.000. 3.000 lawan 1.000. Pas sudah 1.000 ini jalan Ibu, di tengah jalan 300 hujan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. 300 orang kaum munafik pulang. Sudah tengah jalan, 300 diantaranya pulang. Kalau orang-orang munafik pulang udah nggak usah dilanjut. Wah, ini kan mental udah di tengah jalan. 1.000 berkurang 300-nya. Ya, bisa sepertiganya sendiri. Akhirnya dilanjutkan dan itu yang kalimat yang Rasulullah katakan ya, di mana kita datang karenamu ya, ketika di medan Uhud kita datang karenamu, kita sampai di sini karenamu dan kita perang karenamu. Ya, apa yang kita lakukan ini demi kamu ya Allah, maka dikatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, sama kalimatnya. Cukup Allah ya yang akan menolong dan menjadi pelindung bagi kita. Itu kalimat yang luar biasa. Oke. Udah usaha terus kok nggak ada hasil itu sebenarnya kurang pasrah ya Pak Ustadz. Maksudnya gimana Ibu? Itu udah keras tapi kok nggak berhasil itu kurang pasrah kalau komentar gitu ya. Bahasa Bang, kalau nggak terima dengan hasilnya. Allah. Betul. Nah, di situlah yang mana tadi kurang pasrah, kurang ridho ya. Tidak jaminan udah berusaha tapi harus berhasil terserah Allah. Iya, betul. Ya, satu sisi kita bilang manusiawi ya, di mana pengen lihat hasil itu manusiawi, tapi di poin yang lain tadi, di mana sifat ini harusnya diperindah dengan tadi kalau ada sifat ridho, sabar dan ini, nah itu ikhlas, nah itu bagian yang mana Allah ingin harapkan ya. Karena di poin yang lain pemaknaan daripada kehidupan ya, pasti di balik ini ada hikmahnya gitu. Baik Ibu, ayat 18 silakan.
Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Fa'idza apabila apabila qara'nahu telah selesai membacakannya. Fattabi' maka ikutilah Qur'an bacaan itu. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Iya, betul. Nah, ini baru. Nah, tata caranya gimana? Nggak usah buru-buru. Allah yang akan membuat hafal, maka dikatakan fa, maka idza apabila qara'na, ya, kami telah selesai baca, fattabi, maka ikuti. Jangan barengin ya. Baru A, ini udah A nih. Jangan, tapi biarkan dulu selesai baru fattabi Qur'ana. Maka ikutilah tadi bacaannya. Jadi biarkan Jibril selesai baca, baru silahkan gantian. Ya, ini. Ini yang mana teguran bagi Nabi yang saat itu pengen apa? Pengen bersegera ya. Satu sisi bersegera hafal. Yang kedua, kadang apa? Kadang kita ini apa Ibu? Kalau sudah saking semangat itu pengen kalau sudah belajar itu pengen kayaknya semuanya ayo gitu ya. Nah, cepet-cepet nih. Padahal apa? Kadang yang begitu besok-besoknya langsung melempem gitu ya. Sekarang pengen bisa ini, pengen itu, pengen ini gitu ya. Pengen banyak. Makanya dikatakan di sini cukup ya. Ya, tunggu Jibril selesai jadi keburu-buruannya ini memang satu ingin bersegera menghafal, yang kedua segera. Kalau sudah ini ganti kan berarti next berarti akan lebih cepat banyak yang didapat. Tapi Allah menegur ya, tidak usah buru-buru. Ya, biarlah sesuai dengan yang Allah apa namanya sudah atur. Nah ini ya, makanya ada kala di mana kadang kita punya keinginan sesuatu tapi kok belum capek-capek Ibu. Nah itu ya. Berdoa kok nggak Nah, udah berdoa banyak, udah usaha, kok nggak capek-capek. Oh, berarti apa? Allah memang belum memberikan ya, itu aja. Dan mungkin kalau kita sadari bisa jadi kita pun belum siap. Bisa jadi. sama hal yang lain ya Pak Ustadz. Betul, ya, yang terbaik itu Allah pilihkan sebagai gantinya. Baik. Oke, 19 Ibu. alaina bayana. Summa kemudian inna sesungguhnya alaina atas kami, sehingga kami bayanahu yang akan menjelaskannya. Jadi kemudian sesungguhnya sepakat kami yang akan menjelaskannya. Ya, nah poin kedua juga ini summa sesungguhnya summa kemudian inna sungguh alaina sama atas kami ya tadi jam'ahu wa qur'anah ya mengumpulkan dan membacanya. Berikutnya juga di mana kewajibannya tanggung jawab Allah itu apa bayanah menjelaskannya. Nih makanya dalam hadis disebutkan apa Ibu? Orang dikatakan Allah menghendaki seseorang itu baik itu dari hal apa? Apakah hartanya? Atau dari mana sisi mana? Nah, dalam hadis disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, Allah akan apa? Fahamkan dalam urusan agama. Nih. Jadi tanda kebaikan yang Allah berikan itu dengan apa? Pemahaman dalam agama. Ini, ya. Jadi ini tanda kebaikan dan tadi pemahaman Allah yang ngasih. Jadi ciri-cirinya itu ya pemahaman agama yang baik ya, maka ini menjadi bukti tadi bahwasanya Allah memberikan hal yang baik untuk seseorang tersebut ya ini ya betul. Dan pemahaman ini bukan berarti strata pendidikan ya, berbeda ya, karena sekarang mau dia dokter profesor yang pikirannya nyeleneh juga banyak ya, makanya jadi bukan hanya ini, meskipun nggak kuliah, meskipun hanya ya murid ngaji, kan gitu Ibu, murid ngaji seminggu sekali. Tapi kalau memang dia tangkap dengan atau pemahaman yang dipelajari itu pemahaman yang benar, itu sudah bagian daripada kebaikan yang Allah berikan. Bukan berarti harus saya nggak pernah masuk pesantren, saya nggak pernah ini, ya enggak, ya. Di sini dikatakan tadi pemahaman, ya. Jadi bisa orang
mungkin sekelumit, tapi kalau itu terbaik ya, maka apa namanya pemahaman yang benar, maka itu sudah luar biasa. Oke, Ibu. 19-20, Ibu. Kalian mencintai kali-kali juga pelan-pelan kalian mencintai kehidupan dunia. Ya, ya. Nah, di sini jangan begitu. Nah, ini meskipun di sini agak kalau kita bilang apa namanya Ibu, pindah ya, pindah. Kalau tadi berkaitan dengan Nabi Muhammad dan bagaimana tahapan dengan Al-Qur'annya, nah sekarang sebenarnya pindah kepada manusia secara umum. Kalabal, ya sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Jangan buru-buru. Poin di situ. Ya, poin buru-buru ini jangan dilakukan. Ya, bahkan Allah tegaskan, bahkan tuhibbuna. Nah, kata tuhibbu di sini manusia, manusia secara umum. Yang mana manusia apa? Tuhibbuna fi'il mudhari ya, domirnya kalian ya, ya bahkan tuhibbuna kalian itu cinta al-ajilah. Nah, ajilah tadi seperti hanya ta'jalah, sukanya buru-buru satu ya, sukanya tergesa-gesa, sukanya cepet-cepet, itu makna ajilah. Di sisi lain kalau kita makna kiasnya, ajilah berarti dunia nih. Nah, tadi Ibu bilang, kadang orang itu kalau nggak nemu hasilnya kecewa. Ya, hasil ini kan bagian daripada apa? Kalau kita bilang balasan yang langsung pengennya ya. Orang pengennya kan kelihatan langsung. Nih, seperti halnya misalkan orang dibilangin, Ibu infak dengan Ibu investasi. Nah, kan beda tuh. Kalau orang investasi hasilnya kelihatan, profitnya ya. Ini, wah ini lagi naik nih. Infak yang disebut betul ya, betul sekali ya. Yang dilihat adalah berkurang hasilnya, mana nggak dapet gitu kan. Itu. Padahal istilahnya kalau dibilang kita nasabah itu saldonya di akhirat gitu ya. Nah itu ya. Orang beli kelihatan tukerannya ya, dari pegang duit dapat barang. Nih, hasilnya langsung kelihatan. Tapi tadi orang infak nyemplungin kletek. Mana hasilnya? Ya, yang dijanjikan pohon ya 1 biji, terus ini mana ini pohonnya? Ya, yang ada 700 biji setengahnya ya 1 biji, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji lagi, jadi 700 kan? Tapi mana nggak kelihatan? Ya, memang inilah yang mana tadi manusia lebih tergoda dan tertarik ketika apa? Langsung dapat. Nah itu. Nah, makanya di sini tuhibbunal ajilah. Dan yang di dunia itu kebanyakan begitu. Ya, langsung dapat gitu. Balasannya nyata. Nah, adapun akhirat memang ini yang harus butuh apa tadi? Kesabaran dan keimanan. Ya, kalau nggak beriman dengan balasan itu ya sudah, orang pasti melenceng pada dunia. Kadang-kadang di dunia kalau di akhir balik lagi ya. Betul. Nah, itu di antaranya ya. Nih, yang mana kadang ada kala, makanya ketika orang mendapatkan kesenangan satu sisi itu dikatakan itu bisa jadi apa? Kabar gembira surga yang disegerakan, ya. Itu hanya cuplikan saja, ya. Tapi pada hakikatnya yang asli masih nanti, Bu. Nah, itu. Tapi kalaupun tidak seperti itu, ya, tidak dapat balasan di dunia, ya sudah yakini bahasanya ada balasan yang disiapkan di akhirat. Oke, baik. 21, Ibu. Betul. Dan kamu mengambil kehidupan Anda. Ya, nah ini sebenarnya makanya konsep yang kadang kalau orang bilang seimbang antara dunia dan akhirat, ini konsep yang kayaknya sulit. Ya, bahkan yang terjadi
yang kemungkinan ada adalah pasti berat sebelah. Entah itu berat dunia atau akhirat. Nah ini ya. Kalau dibilang hidup itu harus seimbang dunia dan akhirat, ini kayaknya nggak bisa Ibu. Ya, orang nggak bisa seimbang. Ya, bahasa itu. Yang ada pasti akan ada kecondongan, meskipun sedikit. Ya, entah condong dunianya, entah condong di akhiratnya. Dan yang terbaik adalah condong kepada akhirat. Ya, karena bahasanya di ayat itu bukan apa namanya adil lah dalam dunia dan akhirat, tidak. Tapi dalam ayatnya dikatakan apa? Wala tansa nasibaka. Jangan lupa apa? Iya, jatahmu di dunia. Di sini dipahami kalau jangan lupa, toh kalau ibu nggak butuh nggak diambil nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ibu butuh mau ambil ya ambil sesuai jatahnya saja. Dalam arti sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini yang mau diingatkan. Jadi apa? Sudah sejak awal sebenarnya isyarat itu sebenarnya ke prioritas akhirat dibandingkan dunia, bukan 50-50 ya, bukan 50-50. Enggak. Ya, nih. Nah, sulit kalau gitu. Ya, sulit kalau kita mikirnya bahwasanya amalan akhirat cuma sholat, puasa, zakat, cuma itu. Padahal kan amalan akhirat nggak cuma itu. Ya, setiap daripada amalan yang mana perbuatan, yang mana ataupun perkataan, selama itu sesuai dengan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ini bisa bernilai ibadah. Ya, omongan kita baik, nah itu ibadah. Kita jaga omongan, itu ibadah. Ya, maka di sini sebenarnya amalan akhirat itu pun luas. Bahkan bisa perbuatan dunia, amalan dunia itu bisa bernilai akhirat. Ya, duduk nih sama-sama duduk ya. Yang satu duduk bengong, yang satu duduk anggaplah sambil zikir atau duduk yang mana habis istirahat biar habis ini kalau mau ibadah berikutnya lebih semangat lagi. Ini udah beda nilainya. Ya, beda nilainya. Oke. Jadi tadi bahwasanya watadarunal akhirah justru orang-orang kafir itu tadi lebih condong kepada dunia dan meninggalkan akhiratnya. Oke. Dua-dua Ibu. Nah, tadaruna mudhari betul. Lanjut. Betul. Ya. Nah, ini ya. Ini digambarkan sekarang penduduk surga. Ya, ingin dibandingkan nih. Kalau tadi orang kafir kalian suka dunia, ya, kalian suka buru-buru dan kalian tidak suka akhirat. Lihat nih nantinya wajah-wajah orang-orang yang beriman, betul yang dimaksud. Nantinya pada hari kiamat tersebut adalah nadhirah, ya. Wajah-wajah mereka berseri-seri, bersinar, ya. Ini. Jadi tanda kebahagiaan, tanda yang mana mereka benar-benar seneng, ya. Bukan yang seneng ditutup-tutupi ya, ataupun bukan apa namanya pura-pura seneng, enggak. Ini orang bisa aja senyum gitu ya, Ibu. Mukanya senyum, tapi ini senyumnya senyum palsu kan kadang bisa, ya. Senyumnya senyum sinis gitu ya. Itu kan kadang bisa kebaca dari mukanya gitu. Mukanya kayaknya senyum, tapi kayaknya senyumnya ini senyum ya gitu ya. Nih, itu. Makanya kalau 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 dibilang dalam peta Arab itu apa ini? Nah, ini. Kalau kalian lihat apa namanya? Harimau, ya. Kalau kalian lihat harimau yang sedang membuka mulutnya dan giginya, jangan kira mereka sedang senyum. Ya. Tapi apa? Siap menerkam gitu ya. Jangan salah sangka itu. Wah, lagi senyum nih sama saya. Enggak. Ah ya betul ya. Senyumnya karena siap dimangsa ya, betul. Iya ya. Jadi dia senyum nih, tapi bukan senyumnya ini karena siap menerkam ya, itu. Baik. Dua, tiga ya. Ya, wujuh yauma idzin nadhirah isim betul. Betul Ibu. Dua, tiga Ibu, boleh?
Nabi bila kepada bila umatnya Nadiro melihat kepada Tuhan yang mereka melihat. Nah, oke. Ya. Di sini mantap. Nazirah melihat betul. Nanti berseri-seri. Nah, beda. Bagus Ibu. Ada pakai bod, ada pakai vo. Kalau pakai bod, iya. Makanya, ya ini yang harus diperhatikan. Nadhirah dengan nadhirah ini mirip ya. Ya. Ya, kalau pakai bod, nadratan naim, nadrata berarti di situ berseri-seri, mukanya yang bahagia. Tapi kalau nadrah, nadhirah pakai dho, nah dia berarti melihat. Yang artinya apa? Gimana? Bacanya boleh salah. Nggak boleh, mirip betul. Ya, yang tadi berseri-seri di sini melihat. Maksudnya apa? Ila rabbiha, kepada Tuhannya, penghuni surga tadi kepada Tuhannya nadhira, mereka melihat. Yang saat ini kita belum pernah melihat Allah, nanti di surga jatahnya melihat Allah secara langsung. Ya. Dan bahkan ini kenikmatan di atas kenikmatan yang lainnya. Ya, meskipun di surga makanan tersedia, tempat tidur, kenyamanan semuanya ada, tapi melihat wajah Allah ini kenikmatan di atas itu semuanya Ibu. Ya. Ini kalau merasa Ibu ada kan gini. Mungkin ibu-ibu nih ya, ketika pas ketemu anaknya ataupun cucunya nih datang ke tempatnya gitu ya. Nih ya. Perjalanan capek Ibu. Capek, lapar ya. Tapi pas ketemu dengan anak ataupun cucu itu selesai semuanya. Ya, dimana rasa lapar dan capek itu kayak tertunda, ya, hilang, ya, itu. Jadi di situ ini pun sama ya, dimana kita selama ini dimana beramal untuk apa sih? Untuk Allah, ya. Efek sampingnya apa? Surga, efek sampingnya. Tapi poin utama adalah kita bisa bertemu dengan Allah. Ya, nih, maka sayang sekali misalnya istilahnya, kalau orang yang kadang apa ini? Kalau kita lihat orang konser aja ya, orang yang berangkat konser itu, meskipun di ujung nggak kelihatan orangnya aja kayaknya seneng banget gitu. Nih, ya kayaknya seneng banget kayaknya saya lihat itu. Ya, meskipun itu di paling pojok nggak ini kelihatan cuma kecil banget, ya. Maka bagaimana dengan nanti ketika seseorang bisa ketemu dengan Allah? Nah, itu hal yang gimana? Betul ya, itu sama dengan berarti kita minta surga. Karena nggak mungkin bisa melihat kecuali penghuni surga. Ya, orang-orang di neraka terhalang. Nih, dan sempat ditanyakan oleh para sahabat ya. Kalau bilang, bukankah nanti ketika di akhirat itu dikumpulkan antara manusia pertama sampai yang akhir zaman? Itu kan berarti penduduknya banyak banget Ibu. Seberapa besar nih? Nah, maka sahabat bertanya, terus gimana nanti? Ya, apakah apa namanya dorong-dorongan kayak gini ya? Ini saking banyaknya apakah dorong-dorongan? Ya, jika dijawab oleh Nabi apa? Tidak usah khawatir. Kondisinya seperti kalian melihat bulan. Iya, bulan kan kita tetap melihat jelas nih Bu. Ya, mau di lapangan berapa banyak orangnya itu bisa tetap kelihatan. Nah itu yang gimana? Mana? Tergantung amalnya. Betul ya. Nah, tinggal itu fasilitas itu tergantung amalnya Ibu, betul. Ya, yang amalnya bagus VVIP kamarnya, ya. Nah, yang sedang-sedang biasa ya kelas 3 misalnya gitu kan. Kalau sama Iya betul. Nah, semuanya bisa melihat, tapi fasilitas tempat duduknya berbeda, Ibu, betul ya. di pesawat. Jadi Iya betul. Nah itu tuh dibedakan. Tapi masing-masing bisa merasakan itu. Oke. masih di VIP. Ya, VIP. Oke baik Ibu. 24. Dan wujuh wajah-wajah yaumul idin pada hari itu masih muram. Ya. Wajah-wajah pada hari itu muram. Iya. Nah ini kebalikannya ya. Yang tadi wajah-wajahnya berseri-seri. Ya. Karena apa?
Di antaranya mereka bisa melihat wajah Allah. Nah, kondisi yang sekarang kebalikannya, di mana wajah-wajahnya suram. Berarti ini siapa? Kafir, betul. Ya, wajah-wajah pada tersebut basiroh, kusam, muram, gelap, ya. Ini, ya. Oke. Lanjut Ibu, 25. Aku ayub alami apa dok. Nah, kan Tadunnu. oh iya. Alud nu ayub alami apa dok. Fakir. Mana ini kan yakin Mm-mm. ayub ala akan ditimpa malah petaka amat dahsyat. Iya. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malah petaka yang sangat dahsyat. Iya, betul. Nah, tadunnu ini fi'il mudhari, ya. Domirnya dia perempuan karena yang dimaksud adalah wajah-wajah. Wajah-wajah yang muram kusam tadi, ya, mengira. Nah, meskipun yang dimaksud orangnya ya, bukan wajahnya doang, tapi orangnya yang berwajah itu orang-orang kafir. Mereka mengira, nggak cuma mengira sih, mereka yakin kalau kita bilang. Ya, bahasa di sini mengiranya yakin an yuf'ala. Nah, kata yuf'ala ini fi'il mudhari majhul, ya, dibuat, ditimpa tadi kalau Ibu bilang, biha dengannya pada mereka, ya, wajah-wajah yang kusam tadi, fakir kita bilang apa Ibu? Kefakiran bahasanya. Ya, kekurangan, kefakiran ini. Atau dikatakan tadi kebinasaan, azab yang dahsyat, ya. Ini mereka sudah sadar, ya, ketika lihat neraka itu pasti, waduh, bakal nih kita. Nah, lo kalau bahasa kita sudah kayak gitu, Bu. Lalu nyesel. Iya, betul. Ya, ini ya. Ini. Jadi barulah mereka. Makanya kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, ketika sudah dilihat ditampakkan surga dan neraka, ya itu baru mereka ingat ya. Oh, dulu saya pernah diingatkan tapi enggak, saya abaikan. Oh, kenapa dulu saya enggak ini, kenapa? Nah, ini ya. Kadang kan sudah tadi ya, yang namanya penyesalan itu di akhir, ya. Kembali ke dunia. Betul, baru sadar. Aduh, kenapa saya? Nah, oke. 26 Ibu. Kala tidak dalam roti tarofi. Kala sekali-kali apabila balagotit tarofi telah sampai ke kerongkongan. Sekali-kali tidak ketika menawan sampai di kerongkongan. Iya, nah tadi ya selesai penyesalan tadi, ya mereka merasa bahasanya bakal dalam kebinasaan, dikatakan sekali-kali tidak, jangan lakukan itu. Bahkan yang namanya taubat itu, nah ini batasnya, idza balagatit taraki, artinya sudah tidak ada yang namanya taubat. Idza apabila balagot ini fiil madhi, ya fiil madhi, ya domirnya dia perempuan, ya. At-taraki tadi tenggorokannya. Artinya apa? Penyesalan tadi sudah tidak berguna kalau sudah, artinya sudah apa? Mau mati. Sudah itu batasan nih. Makanya batasan tobat itu kalau sudah nyawa ini sampai kerongkongan, ya istilahnya udah nggak berguna. Itu yang terjadi pada Fir'aun, ya. Fir'aun itu ketika mau tenggelam dia udah teriak-teriak. Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi apa? Udah telat. Kemarin-kemarin ngapain? Misalnya. Nih, itu. Jadi kalau kita baca di ayat itu ketika sudah lautan turun, ya, daripada dibendung terus turun, Nabi Musa sudah selamat, itu di mana Fir'aun berteriak bahwasanya beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi apa? Apakah masuk Islam? Tidak. Nih, tidak. Nih, ya. Jadi ini bagi kita batasan yang namanya taubat, ya, itu adalah sampai kerongkongan, ya, sampai sakarat itu, ya. Oke, Ibu. 27, Ibu.
Dan bila katakan man siapa yang Rok. dapat menyembuhkannya Mm-mm. dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan. Iya. Nih, kalau sudah nyawa di kerongkongan dalam arti sudah sekarat, dokter mana yang siap? Nih dok, tolong dok sembuhkan. Nah, udah nggak bisa ya. Makanya dikatakan bahwa kila dan kila fi'il madhi ya majhul dikatakan. Nah, dikatakan tadi orang yang sudah sekarat tadi man siapa? Rokin. Rokin itu dari kata ruqyah ibu. Rok itu dari kata ruqyah. Iya, yang artinya kalau di situ ada kata jampi-jampi, betul. Dari kata ruqyah, ya. Jadi ruqyah itu memang pengobatan dulu ya, sejak dulu. Cuman ada dua model. Ada ruqyahnya dengan syariat, ya, baca ayat, baca doa-doa. Ini ada yang ruqyahnya ruqyah dukun, jampi-jampi, ya. Nih, maka dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan. Kalau sudah dalam kondisi sudah parah begitu, dokter pun menyerah. Oke. Ya, Ya, kesadaran sekolah. bahasa bahasa kesadaran itu mungkin bisa jadi karena wallahu alam ya secara alam, tapi setidaknya kan mereka sebelum dicabut itu flashback apa yang dilakukan kelihatan gitu. Jadi bisa jadi muncul tadi keinginan, tapi kan ya kita nggak bisa mengatakan, makanya kadang omongannya pun ya omongan yang kadang nggak jelas gitu ya. Gitu. Jadi kalau dibilang dalam kondisi terdesak seperti itu ya, ya kalaupun ingat kalau kita bilang kalaupun ingat itu pun sudah tidak diterima gitu. Kan kalau kan seringkali kan pasien dibawa ke rumah sakit yang non muslim. Nah di situ kan memang ada aturan kalau udah mau hampir-hampir meninggal tuh adalah maksudnya rohaniawan yang itu yang ingin ke pasien. Sedangkan pasien itu tidak mampu aja itu berbeda ya. Misalnya dia sadar dia mau mikir, dia itu apa nggak sadar. Tapi kita anggap pada saat itu dia bisa aja jadi murtad. Betul. Itu gimana? Betul jadi makanya ada kondisi di mana tadi ya lebih ke sebenarnya lebih ke di situ lebih ke keluarganya ya yang ikut menjaganya tadi. Kalau misalkan di situ dalam kondisi ketidaksadaran dia dibaptis ya bukan salah dia. Maksudnya misalkan ya nggak tahu terus dia dibaptis ini karena ya itu paksaan dalam arti dan dia pun kan nggak sadar kalau saya diapain jadinya apa misalkan ketidakperdayaan tadi ini. Cuman tadi dari sisi keluarga tentu harus tahu nih prosedurnya. Ini kalau saya masukin ke sini bakal diapain gitu kan? Nah, bakal diapain gitu. Ya, apa namanya? Jangan sampai nanti asal asal pasrah-pasrah aja gitu kan. Ya, dan pentingnya tadi pembekalan daripada ilmu ya, di mana di situ pembekalan ilmu yang mana ya salah kalau kita bilang bagaimana ketidaktahuannya itu pun salah gitu ya. Di mana asal masukin rumah sakit sama kerohaniannya diurus ataupun malah diarah-arahkan ke arah apa namanya murtad tadi. Nah, ini juga masalah dari keluarganya. Tuh. Ya bisa bisa fatalnya Ibu. Makanya di mana tetap dijaga ya. Kan minimalnya setidaknya tetap didampingi bahkan dibiasakan istilahnya apa? La ilaha illallah zikir-zikir yang seperti itu yang mana betul, iya ini. Meski Padahal ada Rasul. betul. Ya, nah itu diantaranya betul. Ya, di mana di situ di mana masih sadar kalau dibilang ini ya. Tadi nah, bagus contohnya di Abu Thalib itu Rasul sudah kekeh ya. Banget baca la ilaha illallah la ilaha illallah. Dia masih bisa mempertimbangkan antara ikut Muhammad sambil ngelirik ini yang lainnya. Nah, dan itu pun perkataan daripada yang lainnya, kamu tega, kamu mau meninggalkan agamanya Abdul Muthalib. Istilahnya kamu nggak lancang banget nih, murtad dari agama jahiliyah. Nah, itu yang akhirnya ya sudah meninggal dalam kondisi tanpa mengucap la ilaha illallah. Jadi bisa di mana di kondisi terakhir makanya apa ya kalau sudah ini lagi-lagi ya pendampingan itu benar-benar sangat-sangat butuh ya. Jangan ditinggal-tinggal karena
kapan dicabutnya nggak tahu gitu ya. Dan didampingi, di apa, diajak terus berpikir ya. Ya semoga aja pas tanpa kesadarannya tadi la ilaha illallah plek. Harapannya harapannya itu. Ya, harapannya itu yang ditinggal apalagi dipasrahkan tadi ya, apalagi apa rumah sakitnya non muslim ya. Wah, kerohaniannya itu ya. Tapi nggak tahu memang yang non muslim nggak menyediakan eh, ustadz atau ini juga ya Ibu. Kalau kayak gitu, Oh, udah begitu ya. Oh, jadi maksudnya nggak yang Ceritanya doa-doa, mereka doa. oh, jadi nggak dipisah dalam arti meskipun Kristiani tapi misalkan punyanya ini tapi oh yang ini pasien muslim nih, nggak begitu ya. Oh, Ada khusus untuk ini khusus untuk ini kan. oh nggak ada ya. Ya, Tapi ada nggak ada maksudnya pendakwahnya nggak ada ya? Ada. itu. Oh, Kalau yang non muslim yang ada juga. betul. kadang-kadang mereka doainnya. Hah? Jadi mereka doainnya orang Islam ya. Iya. Ya, kan? Kalau ngedoain mah biarin gitu ya maksudnya caranya. Itu. Ya, ya, ya. Oh gitu. Saya tahunya kalau Hermina kan ada ustadznya gitu ya. Hermina. Itu enggak. Ada yang untuk Islam, ada yang untuk non muslim ada. Oh gitu ya. Makanya disediakan ya. Saya pikir kan begitu. Jadi mereka juga menyediakan istilahnya sekarang kan kita istilahnya dalam naungan Indonesia gitu ya. Kadang kan nggak yang spesifik mereka pendeta doang nggak kayak gitu. Kalau khusus Kristen ya khusus. Oh gitu. Oh makanya dari awal ya. Dari awal makanya di awal maksudnya kalau mau kayak gitu ya jangan ditinggal kan gitu. Dan kalau iya, ya tinggal kan bisa menolak ya. Udah kita muslim ya karena memang mungkin Awalnya males gitu kan. Begitu dia udah tambah dia pindahin kan di rumah sakit. Oh silakan. iya iya iya. Persahabatan ya itu istilahnya persahabatan. Oh iya iya. Nggak maksa. Betul makanya tadi ya di mana juga makanya di satu sisi keluarga ini ya jangan terus pasrah cul gitu ya di rumah. Sengaja itu salib. Ya mau rumah sakit dia. Ya, emang di ini ya. Ya. Emang gitu ya. Setiap kamar itu memang ada salib. Ada kan? Ada udah punya salib. Iya. Ya, emang itu rumah sakit dia itu ya. Iya. Betul. Ya dia kan Yesus itu. Iya. Diadakan di sini. Ya itu anggap kalau yang Islam kiblat gitu ya Ibu. Iya. Ya begitulah. Nggak baca Ibu. Iya, itu. Betul. Maksudnya di kondisi itu memang ya. Dulu kan termasuk Umar itu dipersilahkan sholat di situ. Ketika pembebasan pembebasan Palestina ya Baitul Maqdis ya itu kan sempat berdialog dengan pendeta dan dipersilahkan ya. Cuman Umar menghindar dengan alasan takut. Ya, takut apa? Umat muslim yang berikutnya tahu Umar di situ dirubah jadi masjid. Jadi kurang toleransi apa Islam dalam artinya. Jadi Umar mending keluar baru sholat di situ sebagai bentuk rasa syukurnya ya karena sudah terbebas itu. Ya, itu dipersilahkan. Misalnya dipersilahkan kalau mau sholat di gerejanya silakan. Tapi nggak dilakukan Umar karena satu sisi tadi menjaga khawatir kalau nanti ini bakal dibongkar ya diganti masjid sama kaum muslimin. Nah ini, jadi ingin mempertahankan di mana ya biarin kalau memang mereka mau ibadah di situ silakan gitu ya. Tapi dan ini bagian daripada akhlak muslim itu yang luar biasa ingin ditunjukkan oleh Umar. Baik, oke Ibu, kita cukup dulu Ibu. Insya Allah kita sampai di ayat 28 dulu. Ya 28. Insya Allah kita lanjutkan berarti bulan Juni Ibu. Ya oke setelah Idul
Hmm. Kalau Sabtu sama kita ada kajian subuh. Hmm. Ustaz Jen, Iya. mereka yang itu yang